Halo Sobat Booster, balik lagi bareng aku Ari, Head of Teachers di Bahasa Booster. Kali ini kita bakal langsung lanjutin bahas TOEFL Written Expression ya, khususnya untuk permasalahan seputar aturan susunan kata atau word order, paralelisme kalimat, dan penggunaan verbals yang paling sering bikin orang terkecoh. Padahal kalau kita tahu letak polanya, soal sepanjang nomor 23 ini gampang banget buat kamu selesaikan dalam waktu 10 detik. Sama seperti video sebelumnya, kita nggak cuma nyari jawaban yang benar atau salah, tapi kita bakal lakuin 360 degree deep dive ya, mempreteli opsi A sampai D satu persatu biar ilmu kamu langsung nambah banyak. Oke, jadi nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita buka slide-nya dan kita bedah. Teng teng, ini dia soalnya ya. Early movies had appeal immediate and became a means to present contemporary attitudes, fashions, and events. Okay, I will give you 30 seconds. 30 detik ya, silakan dicoba pikirkan mana yang sekiranya mungkin grammarnya salah atau vocabnya salah. Kalau butuh waktu lebih lama dari 30 detik, coba pause dulu videonya ya. Karena waktu kita tinggal 5 detik lagi. Oke, that's it. Sudah selesai ya 30 detik, mari kita coba bahas ya. Oke, kalau teman-teman rasa 30 detik ternyata terlalu cepat Kak, berarti masih belum terbiasa dengan soal-soal TOEFL ya. Karena ya di TOEFL itu khususnya structure and written expression ya, 40 soal waktunya 25 menit. Jadi kalau mau kita bagi rata, satu soal sekitar 30 detik aja. Harus set-set gitu ya. Anyway, langsung aja kita coba lihat. Early movies had appeal immediate. Ini sebenarnya jawabannya yang alpha ya, tapi alasannya kenapa aku hold dulu ya, biar teman-teman dengerin dulu yang B, C, sama D. Jawabannya yang alpha, but let's talk about it later. Kita coba ke Bravo dulu ya, became. Became ini past, simple past, right? Simple past verb, verb 2 ya. Verb satunya become, verb 2-nya became, verb 3-nya become lagi. Caranya kita tahu bagaimana verb 2 ini sudah betul atau belum adalah dengan cara melihat penanda waktu sebenarnya ya. Kan tenses itu sebenarnya tentang waktu ya teman-teman. Oh kalau ada tahunnya berarti dia past tense kayak gitu ya misalnya. Oh kalau nggak ada tahunnya biasanya sih cenderung simple present ya. Karena menyatakan fakta. Nah fakta itu kan berulang-ulang jadi nggak perlu dikasih tahunnya kapan gitu. Nah, terus di sini gimana nih? Nggak ada tahunnya, nggak ada, waktunya gitu ya. Apakah berarti dia present tense? Tidak begitu. Oke. Alright, kalau tidak ada tahunnya, tidak ada penanda waktunya ya, teman-teman bisa coba lihat verb yang lain. Apalagi kalau kalimatnya itu kompleks, panjang gitu ya. Kita bisa tahu clue-nya ini verbnya benar nggak sih pakai simple past dengan lihat verb yang lain. Dan kita lihat di depan tadi early movies had. Nah, ini kan verb juga ya teman-teman. Verb 2 simple past berarti sudah sesuai. Sudah apa paralel, sudah balance gitu ya. Yang depan simple past, yang belakang juga simple past. Jadi caranya gitu aja, tinggal kita samakan bentuk verbnya, bentuk tensesnya gitu teman-teman. Karena logikanya misalnya kayak kita laparnya kemarin nih, ya harusnya makannya kemarin, jangan besok, jangan hari ini gitu ya. Kecuali mungkin nggak ada duit gitu. Anyway, gitu logikanya teman-teman. Jadi yang Bravo sudah betul ya secara grammar, sama-sama menggunakan verb 2. Now let's take a look at say, apa tadi? And became a means to present ya. Ini sudah aku bahas di video sebelumnya ya tentang to infinitive ya. Jadi kalau ada to diikuti verb 0, verb dasar atau ada juga yang bilang verb 1, it's up to you. Yang jelas itu verb dasar tanpa tambahan ses, tanpa ed gitu ya. Berarti itu sudah betul. Fungsinya apa? To infinitive itu untuk menyatakan tujuan. Kalau di bahasa Indonesia sama kayak untuk gitu ya artinya. As a means, by the way, kalau ada yang nanya, "Loh Kak, itu means kenapa pakai S? Kan ada harusnya singular." Itu sudah betul ya teman-teman. Memang kata dasarnya adalah means. Dari awal memang pakai S, bukan kata mean ditambahin S ya. Memang kosakatanya means.
Yang artinya means ini, sebuah alat, metode ya, mungkin kita sebutnya metode gitu ya. Jadi, kalau mau diartikan ini became a means, menjadi suatu metode. Nah, metodenya itu singular di sini teman-teman. Menjadi suatu metode untuk mempresentasikan gitu kan ya, untuk menampilkan. Nah, jadi ini sudah betul tuh diikuti verb dasar to present gitu ya. Oke, ya. Kalau teman-teman perhatikan berarti, oh, jadi sebenarnya, soal-soal yang sebelumnya, nomor-nomor yang lain itu bisa jadi clue ya. Iya, emang benar teman-teman, kalau teman-teman notice. Gitu, kayak, well, ini yang pola yang diulang-ulang, baik sebagai jawaban yang benar maupun sebagai jawaban yang salah ya. Mhm, gitu. Jadi, notice, ketika kita aware, kita notice polanya, itu akan mudah kita, nggak cuma ketemu yang benar, tapi juga kita tahu, oh ini salah, gitu ya. Gitu deh, tadi yang C sudah oke grammarnya. Sekarang yang delta, to present contemporary attitudes, fashions, and events. Nah, kayaknya, yang sudah sering belajar rumus khususnya ini pasti udah tahu ya, heeh, bahwa yang delta ini benar. Kenapa benar? Karena ada koma, and ya. Ada list ya di situ, poin-poin dan poin lagi. Nah, ketika suatu hal dihubungkan dengan and, atau ada juga sih penghubung yang lain, tapi di dalam kasus ini ada and ya, itu harus setara teman-teman, atau biasa kita sebut paralel tadi ya. Setara itu dalam arti kelas katanya setara, kelas kata itu kayak noun, verb, adjective gitu ya, itu harus setara. Nah, di sini sudah sama nih, noun semua, kata benda semua. Sudah betul setara, bahkan, setara di sini juga dalam arti nggak cuma, oh sama-sama noun nih, tapi juga noun-nya harus yang berbentuk plural gitu. Jadi sudah sangat setara, events, fashions, attitudes. Semua pakai akhiran S, semua plural. Gitu. Jadi yang delta juga sudah betul karena semuanya setara. Gitu deh. Jadi bravo, Charlie, Delta semua sudah betul ya grammarnya maupun, maknanya mungkin ya. Oh, by the way di sini juga ada and, dan ini setara ya dengan yang depan. Heeh, setara sama-sama verb dan verbnya sama-sama verb 2 atau simple past. Well, pola lagi, sekali lagi, it's all about patterns ya, semua itu tentang pola sebenarnya di TOEFL itu ya. Anyway, let's get back to A. Kita kembali lagi ke alpha ya tadi. Alpha ini salah. Kenapa kok salah? Appeal immediate. Appeal immediate. Appeal ini adalah kata benda ya teman-teman. Immediate itu adalah suatu adjective. Kata sifat ya. Nah, susunannya ini kebalik. Teman-teman, kalau di bahasa Inggris itu harus adjective dulu, baru kemudian noun ya. Biasanya untuk mempermudah nginget-inget rumus nih ya, aku bilang ke studentsku itu, jangan hafalin adjective plus noun, hafalinnya delicious apples. Jadi kita lebih enak ngapalin tuh ketika ada contoh teman-teman sebenarnya ya. Kalau kita cuma ngapalin rumus kayak, oh adjective plus noun, noun plus ini, bab 1, bab 2, bab 3, itu gampang lupa karena otak itu nggak kebayang ya, apa sih ini, nggak jelas gitu kan. Heeh, tapi ketika kita bilang delicious apples, kita kebayang, oh apel, apelnya enak. Delicious apples, delicious itu adjective, apples itu noun. Nah, itu lebih enak ngapalinnya. Jadi berangkat dari contoh, teman-teman bikin contoh sederhana, terus itu dihafalkan contohnya. Untuk nanti kemudian diterapkan ke soal-soal TOEFL. Karena basically, susunannya itu kan sama seharusnya. Sama seperti delicious apples, kata-katanya aja yang ganti. Deliciousnya ini kita ganti jadi immediate. Mhm. Terus applesnya kita ganti menjadi appeals. Jadi itu harusnya immediate appeal, delicious apples. Tuh kan, susunannya sama, kata-katanya doang yang ganti, gitu. So if you know the patterns, kalau teman-teman tahu polanya, itu sebenarnya gonta-ganti kosakata aja. Gitu loh ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha, ini susunannya terbalik. Seharusnya adjective dulu, immediate. Immediate itu artinya langsung gitu ya, segera.
Appeal di sini tuh daya tarik ya artinya. Appeal tuh artinya bisa dua, bisa daya tarik, bisa banding. Kalau kita ngomongin apa hukum gitu ya, pengadilan, saya mengajukan banding, kayak gitu itu appeal juga. Tapi dalam konteks ini karena kita ngomongin film ya, movies, nggak mungkin banding ya, kayaknya lebih ke daya tarik gitu maksudnya ya. Mhm. Jadi, film-film di zaman awal dulu memiliki immediate appeal, memiliki daya tarik yang langsung. Jadi maksudnya kayak ketika kita nonton itu dari awal kayak langsung, "Wah, ih keren nih, bagus nih." Entah dari visualnya, entah dari audionya, entah dari storyline-nya, apapun itu yang bikin penonton tertarik buat nonton dari awal gitu, menarik banget nih. Nah itu immediate appeal, gitu. Oh anyway, kata early ini juga bisa jadi ini ya, apa namanya, penanda waktu. Jadi nggak harus tahun by the way penanda waktu bisa jadi diselipkan di kata-kata yang, mengimplikasikan atau menunjukkan bahwa dia itu sedang membicarakan suatu hal di masa lalu seperti early, artinya kan awal-awal gitu kan ya. Ada juga contoh lain misalnya, apa itu namanya, ini teman-teman, predecessor, decessor. Predecessor itu seperti apa ya, pendahulu gitu ya. Nah, namanya pendahulu ya pasti zaman dulu, nggak mungkin sekarang. Atau ancestor, nenek moyang gitu. Nenek moyang ya pasti zaman dulu, nggak mungkin sekarang, meskipun nggak ada tahunnya, gitu. Jadi ada, beberapa kata yang itu sudah pasti masa lalu tanpa kita harus menyebutkan tahunnya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi anyway jawabannya yang alpha ya, seperti itu. Nah Kak, kalau misal saya nggak tahu artinya appeal, saya nggak tahu artinya immediate, itu gimana? Ada yang bisa teman-teman lakukan yaitu dengan memahami akhiran katanya teman-teman. Dengan teman-teman notice, dengan teman-teman aware dengan akhiran katanya. Misalnya ini immediate. Immediate akhiran kata A-T-E itu adalah biasanya untuk adjektif ya teman-teman. Contoh lainnya kayak moderate. Moderate itu tengah, sedang, sederhana juga bisa jadi sih. Moderate. Nah, ini kan akhirannya ate juga ya. Bisa juga appropriate, sesuai. Fortunate, beruntung. Accurate, desperate, passionate. Itu semua akhirannya 888 ya teman-teman. Gitu. Jadi akhiran age itu biasanya untuk adjektif. Cuma be careful memang, tidak semua age itu adjektif ya. Ada juga, verb dengan akhiran ate. Contohnya seperti create, create, membuat, menciptakan. Operate, donate, celebrate. Itu juga akhirannya ate, teman-teman, gitu deh. Cuma kalau Duh, berarti bisa jadi dong ini seharusnya verb. Nah, itu harus dipakai logic yang lain. Emang verbnya belum ada kah kok itu verb? Tuh, oh ternyata had di sini kan sudah verb, jadi ini nggak mungkin verb lagi. Kemungkinan ini adalah adjektif berarti, gitu. Jadi teman-teman, cukup kompleks ini mungkin ya, harus bisa melihat clue kiri kanannya ada apa. Gitu. That's why, orang-orang yang biasanya cuma hafalan rumus itu, jadi bingung nih ketika udah masuk ke soal. Karena oke rumusnya tahu, tapi kita tidak bisa mengidentifikasi, ini tuh sebenarnya apa, kiri kanannya ada apa, kita butuh apa, seharusnya bagaimana gitu ya. Padahal kalau kita tahu nih, di kiri kanannya itu sebenarnya ada clue-cluenya, yang kita nggak perlu sebegitu dalamnya ngapalin rumus ya, tapi kita wajib mengidentifikasi, memahami di kiri kanannya itu ada clue apa. Tuh, bahkan yang C juga memahami di soal sebelumnya itu ada clue apa gitu kan ya. Bisa jadi gitu teman-teman, karena ini semua sebenarnya tentang pola gitu. Susunannya sama, delicious apples, immediate appeal, famous celebrities, celebrate birthday. Celebrate birthday mah jadi verb object. Gitu. Famous celebrities itu contoh adjective noun gitu kan ya. Good teachers dan lain sebagainya itu susunannya sama, kata-katanya aja yang berubah, seperti itu. But ya, kalau teman-teman lebih
tahu banyak vocab gitu ya, akan lebih enak analisisnya ya daripada kayak harus satu-satu tadi. Oh, it ini adalah akhiran untuk adjektif, bisa jadi verb, dicek dulu verbnya mana, akan lebih lama. Tapi itu bentuk kompensasinya, karena teman-teman vocabnya kurang ya mau nggak mau harus pakai cara lain gitu kan ya. Yaitu dengan cara melogika atau mencari clue grammarnya gitu. Jadi tetap disarankan lebih baik perbanyak vocab, seperti itu. Oke, anyway, itu teman-teman ya. Jadi mari kita coba lihat cheat sheet hari ini. Mhm. Yang pertama tadi opsi A, appeal immediate ini yang salah ya. Jadi aturan dasar frasakata benda atau noun phrase di bahasa Inggris itu adalah adjective dulu, baru kemudian noun. Jadi susunannya terbalik harusnya immediate appeal ya. Seperti itu teman-teman. Adjective dulu immediate, baru appeal noun-nya. Delicious, baru apples noun-nya ya. Seperti itu, right? Dan tadi ada beberapa akhiran kata yang bisa teman-teman cek ya, contohnya ini aid, appropriate, moderate, terus apa lagi tadi, fortunate, accurate, desperate, ya itu contoh-contoh lain untuk akhiran adjektif. Jadi kalau mau dihafalkan akhiran kata itu boleh ya. But again, daripada menghafalkan rumus atau, oh akhiran kata A, T, E adalah ini itu, terlalu nggak kebayang oleh otak ya, saya sarankan hafalkan contoh, seperti itu. Boleh kalau mau ngapalkan immediate sebagai, oh immediate adalah adjektif akhirannya ate gitu. Atau pakai kata lain yang lebih mudah misalnya accurate tadi ya, fortunate, desperate, bebas. Teman-teman ambil satu contoh yang gampang diingat. Yang relatable biasanya yang lebih gampang lagi diingat. Oke, jadi ini tentang opsi A tadi, tentang word order atau susunan kata. Lalu opsi B tadi kita punya became ya. Nah, itu past tense atau verb 2 dan itu tadi kita ceknya dari penanda waktu ya, ada early sebenarnya. Bisa juga tapi kita lihat dari verb yang lain nih yang paralel dengan became adalah had tadi ya. Kalau teman-teman ketemu kosakata lain bebas nggak harus bikin sama had ya. I mean bisa juga tentang kosakata studied misalnya, heeh, atau wrote, menulis gitu ya. Tapi yang jelas polanya sama, sama-sama, oh kalau satunya verb 2, terus ada and, harus verb 2 juga gitu kan ya. So look at the patterns, lihat polanya itu tadi untuk opsi B by the way. Kemudian ada opsi C, to present ya. Sekali lagi ini penggunaan to infinitive, to plus verb 1 atau to verb noun ya. Bebas teman-teman mau nyebutnya apa. Yang jelas itu bentuk dasar dari verb. Tidak ada tambahan s, es, tidak ada tambahan ed atau apapun itu. Benar-benar bentuk dasar baby form gitu ya. Masih murni tanpa ada tambahan apapun gitu ya. Oke, untuk memperjelas fungsi dari kata benda sebelumnya a means tadi artinya a method ya, cara untuk mempresentasikan. Untuk, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini kayaknya sering muncul deh. Jadi entah jadi jawaban yang benar atau salah ya. So it's better for you to understand that. Dan again, daripada ngapalin rumus lebih baik ngapalin contoh. Tadi boleh dihafalkan a means to present. I want to go, I want to eat. As simple as that. Contoh tuh nggak harus sulit. Yang penting apal, gampang dihafalkan. Dan terakhir opsi D tadi attitudes ya. Jadi kata benda bentuk jamak atau plural noun yang sudah paralel dengan unsur lainnya tadi fashions dan events ya. Jadi harus sama. Ketika ada point, 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 and, point lagi. Biasanya komanya ada dua koma, koma, and. Atau something and something. Yang jelas ada and-nya gitu ya. Perlu dicek ini sudah setara belum. Ngeceknya nggak perlu jauh-jauh ya by the way. Benar-benar yang ada di koma-koma aja. Nggak usah sampai ke depan gitu, nggak usah. Ya, jadi untuk written expression khususnya kita utamakan yang terdekat dulu. Jangan yang jauh-jauh, kecuali itu permasalahan subject verb biasanya memang agak jauh. Selain itu yang dekat-dekat aja dulu.
Gitu deh. Oke, jadi opsi D tadi tentang paralel ya, attitudes, fashions, and event. Oh, ini jadi dan. And events. Itu sudah betul. Seperti itu, teman-teman. Oke? Right. Nah, gimana? Kelihatan kan ya polanya dari soal nomor 23 tadi kita belajar kalau susunan kata sifat dan kata benda yang terbalik bisa langsung merusak seluruh kalimat di TOEFL strukturnya, ya kan? Nah, buat kamu yang pengen kuasai ratusan pola grammar rahasia lainnya secara instan, biar skor TOEFL-mu bisa melejit tembus target 500 plus, yuk langsung gabung ke kelas intensif Bahasa Booster. Caranya gampang banget, langsung aja klik link pendaftaran atau link WhatsApp admin yang udah aku taruh di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Amankan slot kamu sekarang karena kuota promonya terbatas banget. Dan sebelum pamit, coba absen di kolom komentar siapa yang tebakannya benar di opsi A. Jangan lupa ya, buat klik like juga, share ke teman seperjuangan kamu, dan subscribe. Ari di sini, keep learning, keep boosting your score, and see you next time. Bye-bye.